Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Dakwah dalam arti yang lebih umum adalah mengajak dalam kebaikan. Siapapun punya peran, siapapun punya potensi untuk mengajak orang. Tinggal mengajak kebaikan atau mengajak keburukan. Nah, ketika kita mendengar dakwah, biasanya konteksnya adalah kebaikan. Padahal dalam terminologinya, dakwah itu adalah ajakan yang secara umum ajakan bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau kita melihat kembali ada dakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pasti mengajak dalam kebaikan. Nah, teman-teman, sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita punya potensi dalam melakukan kebaikan. Ya. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kita potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Ketika kita memilih potensi berbuat baik, Allah berikan sarana dan prasarananya. Masjid, Quran, ya, majlis taklim, begitu ya. Ada orang fakir miskin, kita bisa infak sedekah. Tetapi ketika kita memilih jalan-jalan keburukan pun ada fasilitasnya, gitu ya. Ya, mohon maaf, diskotik, ya, tempat-tempat maksiat yang lainnya. Maka pilihan itu ada di kita. Karenanya sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bergerak untuk melakukan perubahan di dalam diri kita dan perubahan orang lain, harus ada moto yang kuat, harus ada tekad yang kuat. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Perbaikilah dirimu dan ajaklah orang lain sambil menyelam minum air, sambil mengajak orang lain, sambil memperbaiki diri. Tidak mengapa. Tidak serta-merta harus maaf nunggu soleh dahulu, nunggu ilmu banyak dahulu, begitu ya. Bukankah orang tua kita bukan orang yang berilmu, tapi maaf, alhamdulillah, orang tua kita telah melahirkan anak-anak yang bisa pandai baca Quran, anak-anak yang beradab, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal orang tua kita bukan orang yang hebat dalam pendidikan, bukan orang yang ikut serta dalam perkuliahan. Tapi mengapa anak-anaknya jadi punya keteladanan, punya kebaikan? Karena dalam diri orang tua ada keinginan untuk terus mengajak dalam kebaikan. Karena itu, ketika kita bergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mengajak orang berbuat baik, Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan yang sangat luar biasa. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 etape kalau kita ingin mengajak orang lain, gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ya, bukan jalan sebuah golongan, bukan jalan sebuah kelompok. Yang paling penting adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan kita mendapatkan tantangan, rintangan, halangan, cacian, maknya kita tidak akan pernah kecil hati, kita tidak akan pernah putus asa. Mengapa? Kan kita berjalan kepada Allah. Kan kita kembali kepada Allah. Kita akan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita tertuju hati kepada Allah, maka tidak ada yang pernah kecewa, walaupun prosesnya galah. Tapi lagi-lagi tidak tetap tegar untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik.
Dengan apa? Bil hikmah, dengan ajakan yang hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik, mungkin orang tersebut adalah orang yang pandai bercakap, berbicara, wajadilhum billati hi ahsan, maka silakan, tidak mengapa, ya. Berbeda pendapat, saling mengutarakan pendapat ini, pendapat itu, dan sebagainya. Intinya adalah dalam rangka kebaikan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa hal yang perlu kita pahami saat kita ingin bergerak mengajak orang lain dalam kategori dakwah. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Tujuan kita murnikan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada embel-embel yang lainnya. Ketika tujuan ini kepada Allah, nanti Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Begitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah keteladanan. Dan cara yang paling sangat baik adalah mengajak orang keteladanan. Ya, da'watun bil hal aqrab wa aqwa min da'watin bil lisan. Mengajak orang dalam perbuatan itu, ya, itu sangat mengena gitu, sangat kuat pengaruhnya ketika mengajak dengan lisan. Betapa banyak para anak itu kesal melihat orang tuanya nyuruh, ayo sholat ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid. Itu hati anak panas luar biasa. Tidak sedikit anak perempuan diperintahkan untuk baca Quran, saya baca Quran, tapi ibunya nggak baca Quran. Gitu. Pengen anaknya untuk hafal Quran, pengen anaknya bisa hafal, tapi ayah ibunya tidak memegang Al-Quran. Jauh panggang dari aku. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah tetapkan tujuan kepada Allah, berikutnya adalah teladan. Ya, Nabi adalah sosok pribadi teladan yang sangat hebat. Ya, Masya Allah. Qudwah hasanah, sebagai teladan dalam berbagai macam. Dalam rumah tangga, beliau adalah seorang ayah yang dibanggakan oleh anak-anak. Dalam keharmonisan rumah tangga dengan istrinya, beliau adalah suami yang sangat dicintai oleh istri-istri. Dalam pemerintahan, beliau adalah seorang pemimpin yang sedang. Dalam peperangan, beliau seorang panglima hebat yang dikagumi. Dalam setiap sisi kehidupan, beliau sempurna. Maka Islam itu menyentuh seluruh aspek kehidupan seluruhnya. Karena itu, pribadi yang baik dalam pendapat itu adalah dalam konteks keteladan. Jawabannya adalah teladan. Ayo teladan dalam sholat, teladan dalam ibadah yang lain. Berikutnya adalah ilmu. Kita harus tahu ilmunya. Maka belajarlah, ya. Mencari ilmunya sekarang digital sudah banyak, gitu ya. Media sosial sudah banyak. Ya, untuk datang ke rumah syekh sekarang pun musim pandemi kesulitan luar biasa. Lalu bagaimana? Sudah nikmati dengan media sosial, ya, dengan YouTube-nya dan sebagainya. Ya, pilihlah beberapa asatidz yang Anda menganggapnya ada kekuatan taksir al-ilm, ada kekuatan ilmunya. Ambillah, pelajarilah, dan amalkan itu. Ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala adalah penampilan, husnul hindah. Ya. Terlebih ketika kita diamanahkan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan nasihat di hadapan publik, begitu ya. Maka pakaian kita pakaian yang menarik, bukan pakaian yang orang melihatnya nggak suka, gitu ya. Tatapan pandangan kita, tatapan yang menunjukkan, penampilan kita mengagumkan, ya. Subhanallah. Lalu bagaimana? Ya, pakaian peci seperti apa? Lalu geraknya pun seperti apa, sehingga bisa mengambil daya tarik tersendiri bagi jamaah atau audiens yang melihatnya. Penampilan, ya. Ketika Anda berpenampilan yang buruk, orang sudah underestimate, orang sudah berburuk sangka. Tapi ketika penampilannya baik, ilmunya baik, keteladannya baik, luar biasa, maka bisa menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ayo ya bergerak dalam dakwah, bergerak mengajak orang lain seperti apa yang Allah katakan,
Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Inilah jalan dakwahku. Inilah jalan kebaikan kita. Ad'u ala basirati. Ya, kami mengajak mengajak dalam kebaikan-kebaikan ala basirah dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Ya, bersama Allah ini, bersama Rasul, bersama ilmu, bersama para orang saleh semuanya. Maka kita akan menjadi kuat, kita akan berkah, dan kita akan bermanfaat. Ini saja kiranya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.